Selamat pagi anak-anakku yang terkasih dalam Kristus. Pagi ini Pak Pras akan memberikan materi keagamaan Katolik kelas 5 dan kelas 6. Apabila nanti dalam penyampaian materi ada yang masih belum jelas, bisa langsung menanyakan kepada Pak Pras. Demikian yang bisa Pak Pras sampaikan. Pak Pras ucapkan selamat menyimak. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini Pak Pras akan memberikan materi keagamaan Katolik, yaitu pembahasan dari tugas minggu lalu ya. Tugas minggu lalu kita ada 2 tugas. Untuk yang kelas 5 dan kelas 6 ada 2 tugas, yaitu yang pertama membuat video dan yang kedua adalah tugas tertulis. Nah, untuk kelas 5 dan kelas 6 tugas tertulisnya ini dibedakan. Sama-sama mengamati kitab suci, namun yang kelas 5 itu dari Santo Markus, yang kelas 6 dari Santo Timotius. Nah, maka pada kali ini Pak Pras akan membahas tugas tertulis itu. Apabila kalian masih menyimpan jawabannya, bisa dikeluarkan, disimak bersama, kemudian dikoreksi bersama-sama ya. Kemarin hasil yang sudah masuk ke Pak Pras sudah Pak Pras evaluasi sendiri. Cuma ini pembahasan agar kalian dapat mengoreksi pekerjaan kalian untuk lebih teliti ke depannya. Baik, kita mulai. Materi keagamaan Katolik kelas 5 dan kelas 6. Untuk materi ini Pak Pras membahas mengenai Santo Markus dan Santo Timotius. Mari sebelum kita membahas materi, kita persiapkan hati untuk berdoa terlebih dahulu sebelum belajar, agar apa yang kita terima bisa kita simpan dalam hati. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, puji syukur kami haturkan kepadamu atas segala karuniamu hari ini. Bantulah kami untuk senantiasa setia padamu. Bimbinglah kami untuk menuruti nasihat orang tua dan guru kami, agar kami menjadi generasi emas masa depan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Baik. Pengantar materi, kemarin kita sudah bersama-sama mengerjakan tugas tertulis, maka hari ini Pak Pras buatkan video pembahasannya. Baik, kita bisa membaca bersama di sini. Markus ya. Dari Santo Markus dulu yang Pak Pras bahas. Markus, sang penginjil, itu secara singkatnya itu adalah seorang Kristen yang hidup pada abad ke-1. Jadi pada saat Yesus hadir di dunia ini. Dan diyakini sebagai penulis Injil Markus. Nah, ini karya dari Santo Markus. Injil Markus, bagian Perjanjian Baru dari Alkitab Kristen. Maka Injil Markus adalah Injil kedua di bagian Perjanjian Baru dalam Alkitab Kristen. Meskipun ini merupakan kitab kedua, namun banyak sekali para ahli kitab suci, ya, para ahli kitab suci menganggap bahwa kitab ini sebagai kitab yang ditulis paling awal di antara kitab-kitab Perjanjian Baru. Jadi banyak sekali bukti-bukti fisik, bukti otentik yang mengatakan bahwa Injil Markus merupakan kitab yang paling awal ditulis di dalam kitab Perjanjian Baru. Kemudian Injil Markus digolongkan ke dalam Injil Sinoptis ya. Injil Sinoptis bersama-sama dengan Injil Matius dan Injil Lukas. Injil Sinoptis itu maksudnya beberapa bagian di dalam Injil Markus, Injil Matius dan Injil Lukas
ada kemiripan, ada persamaan. Ya. Jadi kalau misalkan kamu membaca di Injil Markus, kebetulan di bawah judul perikopnya itu ada dalam kurung Matius ayat sekian, Matius bab sekian ayat sekian, titik koma Lukas bab sekian ayat sekian. Nah, itu adalah kesamaan, ya. Kesamaan masing-masing Injil dinamakan sinoptis. Jadi ketiga Injil ini ada bagian-bagian yang hampir mirip, kata-katanya juga hampir mirip, kisahnya juga hampir sama intinya. Nah, itu yang dinamakan dengan Injil sinoptis ini, ya. Kesamaan dalam tiga Injil tersebut ini dinamakan sinoptis. Nah, ini beberapa ayat emas yang Pak Pras gunakan sebagai contoh dari Injil Markus. Ini misalnya bab 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yang biasanya aras-arasen atau malas-malesan, rebahan, menghisap energi bumi, yang disuruh bangun pagi tapi masih tetap rebahan, alasannya menghisap energi bumi, ya. Ini memang berjaga-jaga dan berdoa. Roh itu penurut tapi daging lemah. Maka kita harus tetap berjaga-jaga dan berdoa. Bab 16 ayat 15. Lalu ia berkata pada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini yang mengatakan adalah Yesus, sabda Yesus. Kita diajak untuk memberitakan Injil. Berupa apa? Ya, kebaikan. Kebaikan. Injil itu isinya adalah kebaikan. Bab 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya. Sudah dibaptis tapi tidak percaya, ya dihukum. Di sini dituliskan siapa yang percaya dan dibaptis, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi walaupun sudah dibaptis tapi tidak percaya, ya tetap dihukum. Begitu, ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang Santo Timotius. Santo Timotius. Timotius atau dalam bahasa Yunani Timotheos, bahasa Inggrisnya Timothy, artinya itu memuliakan Tuhan. Artinya adalah nama Timotius itu artinya memuliakan Tuhan. Santo Timotius adalah seorang uskup Kristen abad pertama yang meninggal sekitar tahun 97 Masehi. Dalam bagian Perjanjian Baru di Alkitab Kristen dicatat bahwa Timotius bepergian dengan Rasul Paulus yang juga menjadi mentornya. Mentor itu maksudnya ya gurunya, sebagai guru pengajarnya. Jadi di sini kita pahami dulu bahwa Timotius dan Rasul Paulus itu memiliki hubungan kedekatan antara guru dan murid, ya. Rasul Paulus gurunya, Timotius muridnya.
Slide selanjutnya. Timotius adalah putra dari seorang perempuan Yahudi bernama Eunike dan ayahnya adalah seorang Yunani. Ibunya Eunike atau Eunike dan neneknya Lois dipuji karena kesalehan dan iman mereka yang mengindikasikan atau mengarah bahwa mereka telah menjadi Kristen. Jadi ibunya Timotius dan neneknya Timotius, Eunike dan Lois, itu adalah seorang pengikut Kristus. Kemudian Timotius juga mempunyai masalah dalam pencernaan tubuhnya. Hal ini terbukti ketika Santo Paulus mengatakan kepada Santo Timotius untuk banyak minum air agar pencernaannya baik-baik saja. Lalu Timotius menjadi uskup di Efesus pada tahun 65. Ia melayani selama 15 tahun di Efesus. Pada tahun 97 Masehi, ia mencoba menghalangi prosesi penyembahan berhala dari orang-orang di sana yang dengan menyampaikan khotbah tentang Kristus. Namun, massa marah dan memukulinya, menyeretnya di jalan-jalan dan melemparinya dengan batu sampai mati. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa Santo Timotius juga merupakan seorang martir. Tahu artinya martir? Martir itu adalah orang-orang yang membela iman akan Kristus. Kemudian di sini Pak Pras sampaikan beberapa karya Santo Timotius. Karena tadi di awal kita paham bahwa Santo Timotius itu bepergian dengan Rasul Paulus, maka karya-karya Santo Timotius juga tidak jauh dari Rasul Paulus. Ya. Yang pertama ada 2 Korintus. Ya, kitab 2 Korintus di bab 1 dikatakan bahwa surat 2 Korintus ini dibuat oleh Rasul Paulus dan Timotius. Kemudian di Kolose bab 1 ayat 1 juga disebutkan bahwa Timotius berkarya di kitab Kolose yang disusun bersama-sama dengan Paulus. Kemudian di kitab Filipi dari Paulus dan Timotius. Nah, berarti Timotius memiliki kontribusi untuk membuat surat-surat bersama Rasul Paulus. Lalu yang keempat ada 1 Tesalonika, dan yang kelima 2 Tesalonika, dan yang keenam surat Filemon. Ini Santo Timotius turut berkarya ya. Karya-karyanya Santo Timotius itu 6 surat ini bersama-sama dengan Rasul Paulus. Begitu, karena Timotius bepergian menyebarkan Injil bersama dengan Rasul Paulus. Nah, ini jadi bisa jawaban yang keliru kemarin bisa dikoreksi sendiri ya. Jadi meskipun begitu, Santo Timotius itu walaupun mengikuti Rasul Paulus, tapi Rasul Paulus mengatakan bahwa Santo Timotius turut serta membuat surat yang kemudian digabung menjadi satu di dalam surat Rasul Paulus. Tapi kan Rasul Paulus tetap mengatakan bahwa yang membuat surat ini itu adalah Paulus dan Timotius, saudara kita. Nah, begitu kan? Nah, ini beberapa ayat emas yang bisa Pak Pras sampaikan. Jadi kemarin yang ayat emasnya mengambil dari 1 Timotius atau 2 Timotius. Sebenarnya memang itu Timotius, tapi itu surat Rasul Paulus kepada
Timotius. Sedangkan ini soal yang kemarin itu adalah ayat emas dari surat Santo Timotius, ya. Jadi kalian bisa mencari di 6 surat-surat tadi yang ditulis bersama dengan Rasul Paulus. Di 2 Korintus, 1 Kolose. Ini ayat-ayat yang Pak Pras sampaikan di sini, ini hanya sebagai contoh ya. Hanya sebagai contoh. Jadi bisa kalian gunakan untuk referensi, surat dari Santo Timotius itu tergabung dalam surat-suratnya Rasul Paulus. Jadi satu, dirangkum begitu loh. 2 Korintus, Kolose 1 ayat 14. Lalu beberapa dari Filipi bab 2 ayat 14, 1 Tesalonika bab 4 ayat 7. Cepat saja ya ini. 2 Tesalonika bab 3 ayat 3, Filemon bab 1 ayat 6. Yaitu beberapa ayat emas, contoh ayat emas dari surat Santo Timotius. Memang di situ di kitab suci memang tidak ada surat dari Timotius, itu tidak ada, tapi adanya surat dari Rasul Paulus dan Timotius. Jadi logikanya Timotius berkarya bersama dengan Rasul Paulus. Disimpulkan Santo Timotius membuat surat yang dirangkum bersama-sama dengan surat Rasul Paulus. Ya begitu tadi. Apabila masih ada yang kurang jelas, bisa menanyakan kepada Pak Pras secara langsung ya. Jadi hasil tugas kemarin yang keliru-keliru itu enggak perlu khawatir, enggak perlu takut. Sudah Pak Pras evaluasi. Nah, ini sebagai materi pembahasan keagamaan Katolik pada hari ini. Jadi kalian bisa mengoreksi sendiri mana yang kurang tepat, mana yang perlu ditambahkan untuk menambah wawasan pengetahuan kalian terhadap kitab suci. Baik, mari kita tutup video materi ini dengan doa penutup. Kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas sabda-sabda yang Kau berikan kepada kami melalui kitab suci. Bimbinglah kami untuk membuka hati agar kami memperoleh berkat kasih-Mu dalam tindakan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, berkah dalam. Demikian penyampaian materi keagamaan Katolik yang bisa Pak Pras sampaikan kepada kalian semua. Semoga bisa menjadi bahan koreksi, dan apabila ada yang masih kurang jelas bisa langsung menanyakan kepada Pak Pras. Baik, Pak Pras ucapkan terima kasih dan berkah dalam.